Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan melanjutkan cerita Keris Benggolo Ireng. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Si di sini. Tak lama setelahnya kami segera pamit dan meninggalkan pabrik tahu itu, pabrik tahu milik keluarga Wijaya Kartakusuma yang masih menyimpan banyak misteri. Namun kami percaya pasti akan ada seseorang dari keluarga itu yang mampu memecahkan misteri itu. Sesampainya di rumah, kami menunjukkan pada Abah benda yang kami temukan dan memastikan bahwa itu adalah benda yang pernah menyegel keris Benggolo Ireng. Sayangnya kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan tugasnya seperti sebelumnya. Di tengah kebingungan kami, aku berkonsultasi pada Pak Alek dan mendapatkan jawaban yang tidak terduga darinya. Ia memberikan alamat sebuah tempat di dekat lembah dan memintaku menemui seseorang bernama Mbah Jiwo dan menyerahkan benda itu padanya. Entah siapa orang itu, setidaknya jika Pak Alek percaya dengannya, mungkin ia bisa membantu kami untuk mendapatkan cara menyegel keris Benggolo Ireng dan segera menyusul Cahyo yang pasti sedang kerepotan di desa Guntur. Sebuah pohon beringin gagah memayungi sebuah rumah tua yang dulu pernah kudatangi bersama Guntur untuk menolong Arum. Dan saat ini, di hadapanku berdiri Nyai Jambrong, seorang pendekar tua yang dulu pernah hampir merasakan hidup abadi dengan ilmu rawa ronteknya. Aku sudah mempersiapkan kuda-kuda, namun sebuah tendangan darinya tetap bisa membuatku terseret hingga beberapa meter. Itu murni ilmu bela diri, tidak ada sedikit pun ilmu kanuragan maupun hal gaib yang memperkuat serangannya itu. Wes to Nyai, aku tidak ingin bertengkar. Yang kami hadapi kali ini bukan musuh sembarangan. Bantuan Nyai sangat kami butuhkan. Ucapku yang masih tidak ingin menyerah untuk meminta bantuan Nyai Jambrong dalam menghadapi sosok yang diceritakan Indira. Sosok penghuni keris Benggolo Ireng yang diceritakan oleh suara di mimpinya yang disebut dengan Doro Songgokolo. Aja lancang kayak bocah ketek. Kui dudu urusanku. Aku cukup kecewa dengan sikap Nyai Jambrong. Kupikir dia sudah banyak berubah sejak kehilangan ilmunya. Saat mengetahui ia menyelamatkan Indira, aku berpikir bahwa ia mungkin akan bersedia membantu kami. Ya sudah, kalau begitu saya pergi. Kalau sampai berubah pikiran, Nyai tahu harus cari saya di mana. Lu ngoseng ado sisan. Gak usah datang ke sini lagi. Mendengar umpatan Nyai Jambrong, aku mengambil batu kerikil yang ada di dekat kakiku, melemparkannya tepat ke kepalanya, dan segera berlari untuk melampiaskan kekesalanku. Dasar setan, bocah ketek. Kualat kamu sama orang tua. Gimana Mas Cahyo? Percuma, emang dasar nenek-nenek. Dia gak mau meninggalkan desa ini sama sekali. Guntur terlihat kecewa, namun ia terlihat berpikir seolah masih ingin mencari cara agar Nyai Jambrong mau membantu kami. Sementara itu aku menghampiri Indira yang terlihat masih trauma dengan apa yang ia alami. Indira, malam ini kita bersiap. Besok kita cek keadaan desamu, siapkan diri menyaksikan hal yang terburuk. Indira sudah menceritakan semuanya mengenai bapaknya yang membunuh ibu dan bakyunya, sosok-sosok yang muncul di sekitar bapak, suara yang memberi petunjuk di mimpinya, hingga sosok nenek yang menyerang desa Guntur. Iya Mas Cahyo, cepat atau lambat sepertinya saya harus menghadapi bapak. Kamu hebat Indira, perempuan lain mungkin sudah gila saat mendapatkan musibah sepertimu. Mungkin ini semua karena Mbok Nasri. Tinggal bersamanya membuatku merasa lebih tenang dan menghargai hal-hal yang tersisa di hidup saya. Ya, Indira juga menceritakan saat ia ditolong oleh Mbok Nasri dan tinggal bersamanya, seorang wanita parubaya yang hidup sendiri dengan kesederhanaannya. Mungkin saja ilmuku dan Danan tidak mampu untuk memulihkan trauma yang dialami oleh Indira. Tapi keikhlasan seorang Mbok Nasri dengan kesederhanaannya malah justru bisa menguatkan Indira hingga seperti ini.
Ya sudah, sebelum berangkat besok jangan lupa pamit ke Mbok Nasri yo. Kamu gimana Tur? Jadi mau ikut? Enggak Mas, enggak jadi. Aku di sini aja. Pilihan bijak. Kamu sudah tambah dewasa. Berarti sekarang sudah bisa disebut dukun kayak Mas Cahyo. Aku segera menoleh ke arahnya dengan wajah kesalku dan melemparkan sarungku. Siapa yang kamu panggil dukun? Enak wae. Lah, kalau bukan dukun nyebutnya apa? Pendekar. Pendekar Kethek Alas Wetan, Cahyo, dari Trah Rojo Bedes. Pendekar, izinkan aku bergabung dengan Trah Rojo Bedes. Saya pastikan Trah kita akan menguasai tanah Jawa. Sontak kami satu rumah tertawa dengan tingkah laku konyol dari Guntur. Aku tahu suatu saat ia akan menjadi orang yang hebat, namun yang lebih aku harapkan bahwa orang-orang hebat itu sudah tidak diperlukan lagi, karena yang kuharapkan tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan sosok dan ilmu berada di luar batas manusia. Aku mengambari Danan mengenai cerita dari Indira dan kondisi desa Guntur yang sudah dibersihkan. Ia akan menyusul ke desa Indira setelah menemui sosok bernama Mbah Jiwo yang kata Pale bisa membantu memulihkan benda yang pernah menyegel keris Benggolo Ireng. Malam itu aku mencoba terakhir kalinya untuk meminta pertolongan Nyai Jambrong dengan mencoba menghampirinya kembali ke dalam hutan. Tapi sebelum sampai ke kediamannya terdengar suara yang cukup berisik. Aku mencoba mendekat. Namun yang terlihat di sana adalah Guntur yang sebagian tubuhnya lebam oleh serangan Nyai Jambrong. Eyang, serang lagi! Teriak Guntur yang dibalas dengan tendangan yang cukup kuat, namun bisa ia hindari dengan gerakannya yang cukup lincah. Namun tetap saja, serangan terakhir Nyai Jambrong berhasil mendarat di tubuhnya. Walaupun sempat ditahan, serangan itu berhasil membuat Guntur terseret sepanjang beberapa meter. Sudah, gak usah bertele-tele. Mana mungkin bocah pemalas kayak kamu kesini malam-malam untuk berlatih. Aku sudah cukup kuat kan Eyang? Bukan berarti kamu bisa sombong. Bukan itu Eyang, Guntur akan ngejagain Arum selama Eyang pergi. Jadi tolong bantuin Mas Cahyo, dia pasti kewalahan. Seketika aku kaget dengan perkataannya. Rupanya Guntur melakukan hal ini agar Nyai Jambrong mau membantuku. Kamu jangan sombong dan jangan salah sangka. Bocah Kethek itu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Sudah sana pulang. Tapi Eyang, Guntur ngerasain perasaan yang gak biasa. Ini bahaya yang besar. Sudah kamu pulang sana. Kenapa sih Eyang masih keras kepala gak mau nolongin Mas Cahyo? Eyang bilang sana pulang, bukan bilang gak mau nolongin kan? Nyai Jambrong menjawab sambil melangkah meninggalkan Guntur masuk ke dalam rumahnya. Mendengar ucapan Nyai Jambrong, Guntur sedikit tersenyum dan terduduk. Sepertinya pertarungan tadi sudah berlangsung cukup lama hingga menguras tenaganya. Aku tidak dapat mengerti jalan pikiran Nyai Jambrong. Mungkin saja ia punya cara sendiri untuk menolongku. Namun, sebaiknya aku tidak berharap banyak dari seseorang yang sebelumnya adalah pengguna ilmu hitam yang telah menghabisi banyak nyawa hanya demi ilmu. Sebaiknya aku tidak perlu lagi mencampuri mereka. Mungkin lebih baik hari ini aku beristirahat total untuk mempersiapkan perjalanan besok. Lagi pula, masuk angin yang kudapat selama perjalanan dengan mobil Mas Jagat saat ke rumah Dirga juga belum pulih sepenuhnya. Sepertinya ini hukuman karena terlalu banyak sok bertingkah keren. Aku mengantar Indira ke rumah Mbok Nasri yang sekaligus merupakan warungnya untuk berjualan sayur. Terdengar percakapan tulus antara mereka berdua yang saling khawatir dengan keadaan masing-masing. Duh, kamu harus hati-hati pokoknya. Kalau bingung mau kemana kamu pulang ke sini saja Yondo. Indira sudah jadi anak Mbok. Iya Mbok, Indira pasti kembali ke sini. Doain Indira ya Mbok. Aku menghampiri Mbok Nasri dan melakukan hal yang serupa. Tenang saja Mbok. Saya yang jaga Indira, Mbok tenang saja dan bantu doa yo. Iyo nang, titip Indira yo. Perjalanan kami rupanya cukup panjang hingga baru sampai di desa Indira pada tengah hari. Sebuah desa kecil namun setiap rumahnya memiliki lahan yang cukup besar dengan rumah joglo yang menjadi bangunan utamanya. Rumah Indira merupakan salah satu yang terbesar di sana dan cukup mencolok. Menurut ceritanya, keluarganya memang cukup berada dengan penghasilan dari hasil sawah miliknya yang digarap oleh warga desa.
Namun anehnya saat ini hanya keheningan yang ada di desa ini. Tidak ada seorang pun manusia yang kami lihat sepanjang jalan saat kami semakin masuk ke dalam beberapa rumah. Sudah ditutupi garis polisi dengan kondisi bangunan yang berantakan. Ini rumah kepala desa. Di beberapa tempat terdapat penanda yang digambar untuk menandakan pernah ada korban terbaring di sana. Bercak darah juga terlihat di beberapa tempat. Hanya dengan melihat ini semua, kami langsung menyimpulkan bahwa kejadian mengerikan sudah terjadi di tempat ini. Mas, ada suara aneh yang manggil Indira, Mas. Suaranya ada banyak. Mereka bilang apa, Indira? Banyak, Mas. Ada yang menyuruh kembali ke rumah, ada yang melarang, dan ada yang menyuruh mati. Kita periksa ke rumahmu dulu. Rumah Indira tertutup garis polisi yang sepertinya sudah dipasang cukup lama. Mau tidak mau kami harus melanggar garis itu dan memasuki rumah joglo yang cukup besar dengan cukup banyak ruangan di dalamnya. Aku mencari satu persatu sosok yang mungkin masih tertinggal di sini, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Keadaan semakin miris ketika terlihat dengan sangat jelas ada bekas darah di lantai yang kemungkinan berasal dari tubuh seseorang yang diseret keluar rumah. Di situ, Mas, ruangannya. Sebuah ruangan yang sepertinya dulunya merupakan sebuah ruangan rahasia yang tertutupi lemari besar. Aku melangkah masuk ke dalam, namun seketika sebuah ingatan masuk ke dalam pikiranku. Seorang laki-laki yang kuduga itu adalah ayah Indira terlihat menyeret dua orang perempuan yang tidak melawan dengan tatapan yang kosong seperti terhipnotis. Pria itu kembali mengambil sebuah benda seperti tali. Sejenak ia menoleh ke arah kamar Indira dan tersenyum dengan mengerikan sebelum akhirnya menggantung terbalik kedua orang itu dan menertawakannya seperti orang gila. Lilin, kemenyan, dupa, tulang binatang dan berbagai benda-benda menghiasi ruangan itu. Ayah Indira memanggil sosok makhluk yang terikat dengan benda yang diselipkan di belakang pinggang pria itu, sebuah keris. Layaknya sebuah pertunjukan, setan-setan itu menyoraki dan menikmati setiap darah yang bermuncratan dari tubuh kedua manusia naas itu yang dihabisi dengan keris hitam berbilah emas miliknya. Saat hal yang salah dari cerita Indira, pria itu tidak kesurupan. Semua roh berada di sekitarnya termasuk sosok besar dengan mata dan taring besar dengan hiasan emas di dada dan lengannya yang memperhatikan perbuatan pria itu tanpa ada satupun yang merasuki atau mempengaruhi dirinya. Pria itu benar-benar menikmati perbuatannya dan memang samar-samar aku melihat dalam tubuhnya telah tertanam kekuatan hitam perjanjian antara pria itu dan iblis penghuni keris itu. Kenapa, Mas Cahyo? Ini aneh, harusnya aku tidak punya kemampuan seperti ini. Biasanya Danan yang bisa mendapat penglihatan seperti ini. Maksud Mas Cahyo gimana? Ada sosok di tempat ini yang memperlihatkan sebuah penglihatan kepadaku. Mas Cahyo melihat apa? Aku menatap pada Indira. Ia terlihat sangat bingung, walau akhirnya aku pun memutuskan untuk menceritakan apa yang kulihat. Sama seperti yang kamu alami, hanya saja satu hal yang harus kamu ingat. Jangan dekati ayahmu. Ia sudah menjadi salah satu dari mereka. Aku melihat lilin yang tersisa di ruangan itu dan menyalakannya hingga ruangan yang sebelumnya gelap disinari cahaya lilin yang sebenarnya masih cukup redup ini. Bau busuk masih tercium di tempat ini. Sepertinya polisi pun baru memeriksa tempat ini setelah jasad-jasad itu membusuk. Di ruangan ini aku mendengar suara-suara yang mungkin adalah suara yang didengarkan oleh Indira tadi. Aku mencoba mencari asal suara itu. Namun yang kutemukan adalah sesosok makhluk berwujud wanita kurus kering dengan kepala yang setengah botak. Hanya sedikit rambut panjang yang tersisa di rambutnya, dengan bagian mata yang menjorok keluar. Sepertinya sosok ini yang menunjukkan padaku penglihatan tadi. Makhluk itu setengah melayang di sudut ruangan. Aku merasa makhluk itu sudah lama berada di ruangan ini jauh sebelum ia mati. Bawa Indira pergi sejauh mungkin. Mereka pasti akan terus mencoba untuk membunuhnya. Aku mengambil kesimpulan bahwa sosok inilah yang memberi bisikan pada Indira untuk meninggalkan tempat ini saat kejadian itu. Saat mengetahui niat baik dari makhluk ini, aku mencoba duduk bersimpu dan berkomunikasi dengan lebih dalam. Sungguh mengagetkan saat mengetahui bahwa wanita ini adalah istri pertama dari ayah Indira yang disekap karena secara tidak sengaja mengetahui niat suaminya untuk menggunakan kemampuan keris yang diwariskan oleh leluhurnya itu. Ia memergokinya saat ayah Indira melakukan ritual menyatukan raga dengan satu sosok yang membimbingnya.
Ayah Indira akhirnya menikah lagi dan mempengaruhi adiknya Sumar untuk membuka segel yang menahan kekuatan keris Benggolo Ireng sebelum akhirnya merebut kembali keris itu dengan mengadu domba kedua adiknya. Menurut roh itu, Ayah Indira saat ini menuju desa adiknya yang bernama Sumar untuk melanjutkan niatnya, menghabisi seluruh anggota keluarga yang mungkin bisa mewarisi keris itu dan merebut darinya. Dia bukan manusia. Orang itu adalah hasil hubungan sepasang manusia dengan sosok siluman anak buah Songgokolo. Tunggu, itu tidak wajar. Lagi pula kalau ayahnya merupakan manusia yang ternoda oleh keturunan jin. Apakah Indira juga sama? Itu yang kupikirkan saat ini sembari sedikit menoleh ke arah Indira. Terlepas dari itu, desa tempat seseorang bernama Sumar itu sangat dalam bahaya. Aku tidak mau membuang waktu lagi dan segera berdiri dan mengajak Indira meninggalkan tempat itu. Sumar. Desa pria bernama Sumar di mana, Indira? Palek Sumar, adiknya bapak. Cukup jauh mas, bisa 2 jam kalau naik motor. Kita ke sana, ayahmu berada di sana. Desa itu dalam bahaya. Indira segera paham dan mengikutiku untuk segera pergi menuju desa yang akan menjadi tempat mengamuknya ayahnya itu. Sayangnya perjalanan ke sana tidak semudah yang kukira. Hingga akhirnya kami tiba di sana saat malam hari. Aku melihat dari jauh sebuah desa yang secara gaib terselimuti kabut berwarna hitam. Tidak ada warga di desa sekitar yang berniat mendekatinya karena merasakan hawa yang dimiliki desa itu. Saat sampai di sana, orang-orang di desa tidak merasakan keanehan apapun dan beraktivitas seperti biasa. Namun aku mendengar beberapa warga membicarakan tentang seseorang yang masuk ke rumah Pak Sumar dengan pakaian dan wajah yang berantakan. Sialnya, sebelum sempat melakukan apapun, tiba-tiba terlihat seseorang terpental dari sebuah rumah yang cukup besar. Itu Palek Sumar. Sialan kau Darmijo. Ternyata ini alasanmu merebut keris itu dari kami. Melihat hal itu, warga menjadi panik. Sebagian warga berlarian dan sebagian mencoba menolong Pak Le Sumar. Namun saat itu juga seluruh warga yang mencoba menjauh segera terhenti. Pocong, itu pocong. Ada genderuwo di sini. Di sini ada genderuwo. Aku menoleh ke arah seluruh desa. Terlihat saat ini desa sudah dikepung dengan sosok makhluk-makhluk yang menahan warga untuk meninggalkan desa. Ini sama seperti di desa Guntur kemarin, Mas. Makhluk-makhluk itu adalah pengikut sosok penghuni keris itu. Indira, jangan jauh-jauh dari saya, ucapku yang segera berlari menuju Pak Le Sumar yang mulai sekarat. Sialnya, ayah Indira yang ternyata bernama Darmijo itu tidak mau menunggu dan menghunuskan kerisnya ke arah Sumar hingga ia mati dengan mata yang masih melotot. Tak cukup sampai di situ, Darmijo ayah Indira juga menghabisi orang-orang yang mencoba menolong Pak Le Sumar dengan menghujamkan kerisnya tanpa ampun ke mereka. Aku tak mampu lagi menahan emosiku dan segera melontarkan tendangan ke arah ayah Indira hingga ia terpental. Pergi dari sini! Teriakku pada orang-orang di sekitarku. Seketika suasana desa penuh dengan kepanikan. Wajar saja, seluruh desa ini bisa bernasib sama seperti desa Indira. Bapak, hentikan! Mengerikan, terlalu mengerikan. Hanya dengan tatapannya tiba-tiba mata Indira memerah dan perlahan mengeluarkan air mata darah. Ia mencoba berteriak namun terhenti dengan nafasnya yang terlihat sesak. Aku tidak bisa tinggal diam dan segera membacakan doa dan memanggil roh Wanasura. Sekuat tenaga aku menghujamkan pukulan untuk menghentikan mantra yang menyerang Indira. Indira kembali mendapatkan nafasnya dan terjatuh di tanah. Ia berusaha mengatur nafasnya dan memastikan penglihatannya. Aku tahu aku tidak punya waktu untuk menolongnya. Ayahnya sudah bersiap kembali menyerangku dengan keris yang tergenggam di tangannya. Pak, dia anak muda dagingmu, sadar! Aku tidak mau mengambil resiko dengan menyerangnya bertubi-tubi dengan kekuatan dari Wanasura. Namun tidak seperti tadi. Kini semua seranganku tertahan dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Sepertinya serangan fisikku tidak mampu menembus kekuatan ini. Tidak menyerah, aku membacakan doa untuk melemahkan kekuatan dari ayah Indira agar setidaknya seranganku bisa mengenainya. Namun ini tidak berpengaruh besar. Sebaliknya, tanpa sadar serangan dari keris itu melukai dan menusuk tepat di salah satu bahuku. Ayah Indira tertawa dan bersuara dengan bahasa yang tidak kami kenal. Ia mencoba menusukku lagi dengan keris secara bertubi-tubi tanpa ampun.
Aku setengah mati menghindarinya, namun setiap kali ia menggerakkan kerisnya, tubuh Ayah Indira berubah menjadi aneh. Matanya menghitam, kulitnya perlahan terbakar dan terkelupas, kukunya tumbuh menghitam dan runcing. Semakin ia mengayunkan kerisnya, tubuhnya berubah menyerupai demit hitam persis seperti yang kulihat di ruangan tempat Ibu Indira dibunuh. Demit pengguna perhiasan emas di tubuhnya. Tidak mungkin itu, Bapak. Dengan kekuatan Wanasura aku melompat menghindari makhluk yang semakin cepat itu. Kekuatan hitam semakin besar menyelimuti tubuhnya. Aku masih mencoba mencari celah untuk menyerangnya, namun kekuatannya semakin lama semakin besar. Tak cukup sampai di situ, saat ini terdengar suara teriakan warga dari berbagai penjuru desa. Sepertinya kebangkitan makhluk ini membuat seluruh roh di sini ikut mengamuk. Aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk menuntaskan keadaan ini. Tak mungkin juga aku meminta Indira lari. Ratusan demit sudah menghadang desa ini. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam tubuhku hingga terpental. Makhluk itu tidak mengulur waktu sama sekali dan menghajarku habis-habisan. Setiap pukulannya diselimuti kekuatan hitam yang membuat tubuhku merasa panas setiap bersentuhan. Tanpa roh Wanasura di tubuhku, aku pasti sudah mati. Tolong, Ibu. Bangun, Ibu. Bapak jangan mati, Pak. Bangun, Pak. Saat itu aku tersadar makhluk itu menyerangku dengan pukulan lantas di mana keris benggolo ireng itu berada. Mas Cahyo, keris itu. Dia menyerang warga. Sialan. Aku bangkit dari serangan sosok mengerikan Ayah Indira, namun sialnya di hadapanku saat ini sudah menanti sebuah pukulan yang diselimuti kekuatan hitam yang siap menghabisiku. Aku menyilangkan lenganku dan bersiap menerimanya, walau aku tahu mungkin aku tidak akan bisa selamat. Tapi sebelum serangan itu mengenaiku, tiba-tiba sosok makhluk itu terpental dengan sebuah serangan. Aku menggeser lenganku dari hadapanku dan melihat seorang nenek yang berjalan bungkuk di depanku. Ia menghajar sosok tadi dan berhasil menghindar serangan-serangan yang diarahkan kepadanya. Ternyata kamu selemah ini. Ya, itu adalah Nyai Jambrong. Dia benar-benar datang untuk membantuku. Namun ada yang beda dari dirinya. Di lengannya terlilit sebuah benda menyerupai tasbih, seolah ia gunakan untuk menyegel sesuatu. Nyai beneran datang. Bangun, aku tidak bisa melawannya sendiri. Dia adalah titisan Songgokolo, roh yang sudah ada sejak manusia belum mengenal peradaban. Aku membaca doa dan berusaha memulihkan sedikit lukaku. Tetap sakit, namun setidaknya aku bisa bergerak. Nyai, warga desa juga dalam bahaya. Berisik, perhatikan dulu yang di depanmu. Kalau kita mati, korbannya akan semakin banyak. Ini Nyai Jambrong yang dulu tidak segan-segan membunuh lawannya, maupun korbannya demi ilmu. Bagaimana dia bisa berubah hingga seperti ini? Sebuah serangan mengarah ke arah Nyai Jambrong, namun sebelum serangan itu mendarat ke tubuhnya, aku menggunakan kekuatan Wanasura dan menahannya. Tanpa menunggu perkataanku, Nyai Jambrong segera melompatiku dan menyerang kembali sosok Songgokolo yang menitis dalam tubuh Ayah Indira. Berkali-kali makhluk itu menyerang kami, namun aku berhasil menahannya dan Nyai Jambronglah yang mendaratkan serangan kepada makhluk itu. Gila. Aku tidak pernah menyangka ilmu bela diriku bisa menyatu dengan Nyai Jambrong. Sayangnya saat Songgokolo kewalahan, ia kembali memanggil kerisnya dan membuat kami terpental dengan benturan kekuatan dari keris itu. Hati-hati Nyai, keris itu sudah kembali ke tangannya. Goblok, itu memang rencananya. Katamu ingin menyelamatkan warga desa. Sekarang keris itu ada di sini dan tidak menyerang warga desa lagi. Ya benar Nyai. Tapi apa nggak ada rencana yang lebih bagus? Kalau begini kita juga bisa mati. Goblok. Nanya rencana sama nenek-nenek. Kalau nggak suka bikin rencana sendiri. Iya, benar juga, nenek-nenek masih bisa jalan saja. Sudah bagus. Mustahil disuruh bikin rencana buat menghadapi demit. Mikir apa kamu? Fokus kalau nggak mau mati. Secepatnya aku mengambil posisi di sisi Nyai Jambrong dan sekali lagi bersiap untuk menerima serangan dari Songgokolo yang sudah menggenggam keris benggolo ireng. Berbeda dengan tadi, kini Songgokolo menyerang dengan lebih tenang, namun di tiap serangannya terdapat kekuatan aneh yang seolah membuatku merasakan kesakitan.
walau tidak menyentuh bagian tubuh ataupun keris itu. Sesekali mataku terasa ingin keluar dan seperti ada rasa sakit yang ingin masuk di kepalaku. Nyai, ada kutukan di serangan itu. Nyai Jambrong yang juga menyadari hal itu menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya. Aku merasa ada kekuatan hitam yang mencoba keluar dari tubuh Nyai. Tapi benda itu seolah menahan kekuatan itu dan kembali menyelimuti Nyai Jambrong dengan kekuatan putih. Sepertinya Nyai Jambrong sudah benar-benar tidak ingin menggunakan ilmu hitamnya hingga menahannya dengan benda itu. Aku menjadi sedikit semangat melihat perjuangan Nyai Jambrong untuk mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Pencipta. Terlebih saat aku memperhatikan caranya menghadapi Songgokolo yang bersenjatakan keris Benggolo Ireng saat ini, membuatku sedikit terkesima. Pertarungan seperti ini mungkin akan sulit kulihat lagi, di mana Nyai Jambrong menahan setiap serangan keris itu dengan kelincahannya dan sesekali menahan gagangnya dengan sandal jepit yang ia gunakan di kakinya. Seharusnya ilmu bela diri saja tidak cukup untuk mengimbangi Songgokolo. Namun kekuatan dari benda di tangan Nyai melindunginya dari kutukan dan melapisi jurus-jurus Nyai Jambrong dengan kekuatan gaib hingga bisa menghantam Songgokolo. Aku jadi ingin mencoba sesuatu. Wanasura! Teriakku memanggil sosok roh kera pelindung hutan Wanamarta yang berada di tubuhku. Kali ini aku tidak menggunakan kekuatannya. Tapi saat Nyai Jambrong bersiap akan melancarkan tendangan pamungkasnya dari atas, aku mengirimkan roh Wanasura untuk membantu Nyai Jambrong sehingga kekuatan Wanasura melipat gandakan kekuatan tendangan nenek sakti itu. Songgokolo yang mencoba menahan serangan itu terjatuh dan terpendam di tanah dengan darah hitam yang bermuncaratan dari mulutnya. Tanah dan bebatuan di sekitar tendangan Nyai Jambrong pun pecah berhamburan dan menghempaskan kekuatan yang besar hingga membuat roh-roh di sekitarnya gentar. Keren, Nyai. Bocah, apa yang kamu lakukan? Kenalin, itu Wanasura, roh kera dari alas Wanamarta. Dia merasuk ke serangan Nyai Jambrong. Sepertinya dia cocok dengan Nyai. Terlepas dari itu, serangan tadi berhasil membuat Songgokolo terluka cukup parah. Namun sialnya makhluk itu segera kembali berdiri dan memamerkan mata merahnya yang menyala. Nyai Jambrong, kamu itu sama setannya denganku. Tidak usah so suci. Tiba-tiba Songgokolo mulai berbicara di hadapan kami. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya diam saja. Sepertinya ia memang tidak ingin menyangkal dosa-dosanya yang ia lakukan sebelumnya. Jaga bicaramu. Kami pastikan kau selesai di sini. Selesai? Kowe orang ngerti apa-apa, bocah. Saat kekuatanku kembali sepenuhnya, bahkan Nyai Jambrong dengan seluruh kekuatannya pun tidak akan mampu melawanku. Tak peduli dengan ucapannya, aku segera menyerangnya lagi dengan seluruh kekuatanku yang tersisa. Namun aku terpental tanpa dapat menyentuhnya. Wes bocah ketek, wes rampung. Maksudnya ya apa? Persiapan tumbalnya sudah selesai. Yang kita lawan setelah ini bukan lagi Songgokolo yang tadi, tapi makhluk yang sudah menghabisi banyak kerajaan di zaman dulu. Tak lama setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua berambut putih acak-acakan dan wajah yang buruk persis seperti yang digambarkan Indira di ceritanya. Di belakangnya lagi muncul sosok kakek tua berjanggut dan beberapa orang yang sepertinya merupakan pengabdi sosok itu. Manggandara, tubuh terakhir sudah siap. Nyai Jambrong, jadilah pengikutku. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Entah saat itu aku merasa terlalu kecil. Aku merasa kekuatanku seorang diri jauh bila dibandingkan orang-orang di sekitarku saat ini. Demit goblok, itu ucapan yang kuucapkan pada pengikutku dulu, dan sebagian dari mereka sudah mati. Kau pikir aku akan tertipu? Secara perlahan kabut hitam mulai menghilang bersama sosok demit-demit pengikut yang mengurung desa ini. Aku khawatir dengan warga desa ini.
Entah berapa korban yang sudah dihabisi oleh makhluk dan keris Benggolo Ireng saat kami bertarung tadi. Indira, gimana warga desa? Beberapa orang tidak bisa diselamatkan, tapi sisanya selamat berkat suatu sosok yang menghadang serangan-serangan ke warga. Sosok apa maksudmu? Saya samar-samar melihat sosok seorang pemuda yang dengan kerisnya menghadang setiap serangan yang diarahkan ke warga. Seketika aku tersenyum. Dananjaya Sambara. Bisa-bisanya saat dia sedang berjuang jauh di sana masih sempat-sempatnya ikut masuk ke pertempuran kami dalam wujud rogo sukmanya. Seketika beban di pundakku terasa berkurang saat mengetahui korban yang jatuh tidak sebanyak yang kukira. Aku terjatuh terbaring di tanah dan menutup mataku sebentar untuk menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Indira, di mana lokasi adik ayahmu yang satunya? Ada di sebelah selatan, Nyai. Desanya terhimpit lembah dan gunung. Bisa setengah hari perjalanan kalau ke sana. Bocah ketek, kita berangkat sekarang. Yang bener aja, Nyai, ini masih luka. Ketusuk keris nih. Gak ada pale yang nyembuhin. Ojo cengeng. Pantas saja Guntur pemalas yang jadi panutan bocah cengeng kayak kamu. Mendengar Nyai Jambrong semakin memaksa aku. Mau tidak mau kembali berdiri dan meminta Indira membantu menutup luka di bahuku dengan P3K sebelum pergi meninggalkan desa. Indira, bisa kita tinggal di desa Wadirejo bersama Guntur. Biar kita saja yang ke sana. Kita ke sana naik apa, Nyai? Lah, kamu ke sini naik apa? Motor. Lah itu tahu. Maksudnya aku harus boncengin Nyai Jambrong ke desa Pak Lek Yarto setengah hari perjalanan. Enggak, Nyai. Kita naik bus saja. Aku berusaha menghindari momen membonceng nenek tua ini di motor Vespa kesayanganku. Ora sopan. Maksudmu apa? Bocah ketek sialan. Bocah ketek terus. Kalau aku bocah ketek, berarti eyang baik ketek. Sayangnya sebuah sandal lusuh tiba-tiba sudah melayang tepat di mukaku dan membuatku memutuskan untuk diam 1000 bahasa daripada harus mendengar ocehan nenek tua itu lagi. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ucapan eyang benar. Waktu kami tidak banyak, desa tempat Pak Lek Yarto mungkin akan menjadi medan pertempuran kami. Aku meminta Indira segera menghubungi Pak Leknya itu dan meminta warga di desanya untuk pergi. Sementara aku mencoba menghubungi Pak Lek, Dirga, Danang, dan juga Mas Jagat untuk menceritakan tentang keadaan ini. Sepertinya kami harus mengumpulkan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk melawan Songgokolo yang bahkan tidak mampu dikalahkan oleh Nyai Jambrong. Belum sempat berangkat tiba-tiba ponsel di dalam tasku berbunyi. Tertulis nama Sekar di layarnya. Dengan segera aku mengangkat panggilan itu dan memastikan kabar yang akan disampaikan Sekar. Mas Cahyo. Iya, Sekar, ada apa? Pak Le, Mas. Pak Le gak sadarkan diri. Tenang, Sekar, ceritain pelan-pelan. Mbak Suroto barusan tiba-tiba kambuh. Pak Le kembali mencoba menahannya, tapi ada kekuatan besar yang melindungi sosok keris yang merasuki Mbak Suroto. Mbak Suroto kabur dikuasai sosok di dalam keris Benggolo Abang seolah mengikuti perintah sesuatu. Sementara Pak Le terpental dan kehilangan kesadarannya. Desa Windu Alit. Keanehan terjadi di desa Windu Alit sejak pagi dini hari. Cuaca berubah tak menentu, angin bertiup dengan kencang berbaur dengan hujan deras yang mengguyur seluruh desa dan hutan. Pak Le, sebelumnya belum pernah desa ini mengalami cuaca seperti ini. Pohon-pohon di sekitar hutan yang mengelilingi desa ini menghalangi angin lembah untuk sampai ke desa. Benar Pak Sardi, saya juga merasa ada sesuatu yang mempengaruhi cuaca saat ini. Memang sedari pagi Pak Sardi dan Pak Le memutuskan untuk menjaga Mbak Suroto berdua karena merasakan firasat yang tidak beres. Pak Sardi pun mengutus murid-murid mengajinya untuk melakukan pengajian guna menangkal niat jahat dari pengikut sosok penghuni keris Benggolo Abang. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain menunggu Danan, Cahyo dan lainnya menemukan cara untuk menghentikan bencana ini. Bapak, Pak Le,
Ini Sekar bawain makanan. Mudah-mudahan cukup sampai nanti malam. Terima kasih Nak Sekar. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Benar, kali ini masakannya spesial. Katanya sayur lodeh buatan istri saya paling juara. Yo Pak Lek, makan duluan aja. Biar saya ngantar Sekar pulang dulu. Di sini tidak aman. Gak usah Pak, Sekar bisa pulang sendiri kok. Bapak temanin Pak Lek makan saja. Setelah Sekar pulang, Pak Sardi menyiapkan peralatan makan sementara Pak Lek memanggil Mbah Suroto yang sedang berusaha menenangkan diri dengan bermeditasi seperti yang baru-baru ini diajarkan Pak Lek. Bah, kita makan dulu. Sekarang nganterin sayur lodeh loh. Mbah Suroto menghela nafasnya dan membuka mata. Ia segera menyusul Pak Lek dan Pak Sardi di tikar yang digelar di ruang tengah dengan rantang dan sayur lodeh yang sudah tersaji. Tidak banyak berbincang, kami yang memang sudah kelaparan semenjak tadi segera menyerbu sayur lodeh dengan lauk tempe goreng yang dibawakan oleh Sekar. Hujan deras yang mengguyur di luar rumah seolah mereda sesaat setiap kami menikmati makanan ini. Mbah Suroto kenapa? Kok melamun? Saya tidak pernah menyangka akan bisa menikmati makanan bersama seperti ini lagi. Bahkan ketika saya kembali ke keluarga saya pun belum tentu mereka bisa menerima saya. Mbah percaya pada kami. Keluarga Mbah pasti akan memaafkan Mbah kalau ngerti perjuangan Mbah Suroto hingga seperti ini. Sekarang makan yang kenyang dulu. Hari ini perjuangan kita akan lebih berat. Kalau kata Panjul, tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati selama perut kita kenyang. Kalau soal ini saya setuju sama Cahyo. Sepertinya kalau dekat dia selalu saja ada tingkah yang bikin kita ketawa ya. Benar, saya juga belajar dari dia. Dia bisa merubah masa lalunya yang kelak menjadi motivasi agar tidak ada yang bernasib seperti dia. Sepertinya setelah ini saya harus sering ngobrol sama si Cahyo supaya bisa tegar seperti dia. Perbincangan yang dimulai dengan bergunjing soal Cahyo dilanjutkan dengan obrolan kecil tentang rasa sayur lodeh buatan Ibu Sekar yang ternyata sempat dicicipi oleh pejabat pemerintah saat mampir ke desa ini. Untuk sesaat derasnya hujan di luar seperti tidak terasa karena terkalahkan oleh nikmatnya kuah sayur lodeh buatan Ibu Sekar. Saat hari menjelang sore, hujan tidak reda sama sekali. Sesekali Pak Sardi membacakan doa untuk menghalau rasa gelisahnya. Mereka tahu ada bahaya yang akan sedang terjadi saat ini, namun ternyata tak lama kemudian firasat mereka itu terjawab. Pak Le dan Pak Sardi secara bersamaan merasakan ada sosok yang mendekat ke rumah singgah tempat mereka berada. Melalui jendela mereka mencari keberadaan sosok itu, namun tidak ada satupun manusia atau makhluk yang nampak sampai tiba-tiba seluruh lampu di rumah singgah mati secara mendadak. Bersama dengan terbukanya pintu rumah dengan terbanting keras. Angin kencang membawa masuk derasnya hujan hingga masuk ke rumah. Jendela-jendela pun ikut terbuka dengan keras menyusul kencangnya angin yang masuk ke rumah. Tapi bukan itu masalah utamanya. Dari pintu yang berkali-kali terbanting ke dinding terlihat di luar sosok makhluk berambut panjang tertawa dengan aneh di tengah derasnya hujan. Pak Sardi dan Pak Alek tahu dengan jelas bahwa ia bukanlah manusia. Doro, wes wancine tangi. Kata-kata itu terdengar dengan jelas walau di tengah hujan. Tak mau mengambil resiko, Pak Alek segera membacakan doa dan berlari keluar untuk mengusir makhluk itu. Pak Alek dan Pak Sardi sudah tahu Doro siapa yang dimaksud oleh makhluk itu. Pak Alek keluar menerjang sosok makhluk kurus berambut panjang itu seperti mencabut keris sukma geni dari sarungnya. Tapi tepat beberapa langkah sebelum mencapai makhluk itu, Pak Alek terhenti. Ia terhenti saat menyadari seluruh penjuru desa sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk serupa yang melayang menatap rumah ini dari atas. Pak Alek yang mengetahui rencana mereka untuk membangkitkan sosok di dalam tubuh Mbah Suroto itu dan segera kembali ke dalam rumah untuk menghampiri Mbah Saroto. Apa yang terjadi, Pak Alek? Mereka semua di sini, ratusan dari mereka.
Jawab Pak Le yang segera berlari menghampiri kamar Mbak Saroto. Namun terlambat. Saat ini Mbak Saroto tengah berjalan di atas langit-langit rumah dengan mata yang memutih dan keris Benggolo Abang tiba-tiba tergenggam di tangannya. Pak Sardi, pergi dari sini. Belum sempat menoleh kembali, wajah Mbak Suroto yang berubah mengerikan seketika berada tepat di depan wajah Pak Le. Sontak Pak Le melompat menjauh dan memanggil Geni Baraloka yang selama ini mampu mengembalikan kesadaran Mbak Suroto. Sebelum api itu sempurna, Mbak Suroto menghunuskan keris ke tubuh Pak Le namun berhasil dihindari dan ditahan dengan keris Sukma Geni milik Pak Le. Pertarungan sengit terjadi di ruangan sempit itu, bukan seperti pertarungan antara dua manusia. Ini pertarungan aneh di mana Mbak Suroto bisa berada di mana saja, melompat, berjalan di dinding hingga hinggap di langit-langit rumah. Mencampuri urusan kami artinya mati. Berkali-kali Mbak Suroto melihat ke arah luar sepertinya berharap ada sosok yang masuk ke rumah ini, namun rupanya Pak Sardi menahan sosok yang berada di luar dengan membacakan doa-doa dan ayat suci. Bersama murid-murid pengajiannya yang sebenarnya sudah siaga semenjak Mbak Suroto dipindahkan ke rumah ini. Melihat hal itu, Mbak Suroto segera menerjang keluar dan bersiap menghunuskan kerisnya ke tubuh Pak Sardi. Namun Pak Le berhasil menahannya hingga mereka berdua terpental di tanah berbatu di depan rumah singgah. Hujan yang deras mewarnai pertarungan kami sementara roh pengikut sosok penghuni keris Benggolo Abang sudah siap mendekat dan masuk ke pertarungan ini. Pak Le tahu keris itu masih menyimpan kekuatan yang lebih besar. Saat ini sesuatu masih mengikatnya. Ia memutuskan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan kembali memanggil Geni Baraloka secara sempurna. Awalnya Pak Le mulai tenang saat bara api muncul di tangannya, namun tiba-tiba rintik hujan deras yang membasahi desa Windu Alit berubah menjadi hitam dan melenyapkan Geni Baraloka milik Pak Le. Terlihat dengan jelas kepanikan di wajah Pak Le dan Pak Sardi saat mengetahui ilmu andalan Pak Le itu tidak bisa lagi menjadi andalan keluar permasalahan mereka. Wiswan Cine Doro Agung sampun ngeteni. Mbak Suroto tertawa lagi dengan aneh. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Sardi yang masih sibuk mengarahkan murid-muridnya. Seketika ratusan makhluk itu mengikuti arahan tangan Mbak Suroto dan satu persatu merasuki Pak Sardi. Sardi! Pak Le segera menghampiri Pak Sardi yang tubuhnya dimasuki ratusan sosok makhluk yang tak henti-hentinya merasuki tubuhnya yang mulai terlihat membiru. Pak Sardi! Pak Le membacakan ajian muksa pangreksa dan mengusir sosok makhluk yang merasuk ke tubuh Pak Sardi. Namun setiap makhluk dikeluarkan, makhluk lain kembali masuk ke dalam tubuh Pak Sardi hingga Pak Sardi sulit untuk bernapas. Terlihat dari mulutnya Pak Sardi, ia tidak berhenti membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. Bawa Sardi masuk ke dalam. Pak Le berpikir hanya Geni Baraloka lah yang bisa menyelamatkan Pak Sardi, namun mereka harus berlindung dari hujan yang dibawa oleh ratusan makhluk ini. Setelah Pak Sardi masuk ke dalam rumah, Pak Le tidak langsung menghampirinya namun berlari sekuat tenaga ke arah Mbak Suroto. Maafkan saya Mbak Suroto. Pak Le berlari dengan keris Sukma Geni yang bilah hitamnya mengeluarkan asap berwarna hitam. Sekuat tenaga Pak Le menghujamkan keris itu ke arah Mbak Suroto. Namun keris Benggolo Abang menahan serangan itu hingga menimbulkan benturan kekuatan yang bahkan membuat rintikan hujan menghilang dari sekitar mereka. Sialnya benturan kekuatan itu berdampak pada Pak Le dan membuatnya memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Pak Le tidak menyerah dan terus mencari cara untuk menyerang Mbak Suroto walaupun berkali-kali gagal dan semakin menambah lukanya. Berkali-kali Pak Le menggunakan darahnya untuk menghidupkan kekuatan Bila Putih untuk memulihkan dirinya, namun tetap kalah cepat dengan serangan Mbak Suroto hingga beberapa rusuknya patah. Namun dari ratusan serangannya dipaksa oleh Pak Le, akhirnya ada satu serangan dari bilah hitam keris Sukma Geni yang membentuk goresan di dada Mbak Suroto. Sayangnya kesempatan itu harus dibayar mahal dengan menerima serangan dari keris Benggolo Abang yang seketika terselimuti kekuatan hitam dan melemparkan Pak Le hingga tidak berdaya. Seolah tidak ingin membuang waktu, Mbak Suroto yang dirasuki sosok penunggu keris itu pergi secepat mungkin meninggalkan desa Windu Alit. Dengan sisa tenaganya, Pak Le merangkak menuju tempat Pak Sardi dibaringkan. Ia melihat Pak Sardi tidak menyerah dengan ratusan roh yang merasukinya. Murid-murid Pak Sardi membantu Pak Le untuk mendekati Pak Sardi. Sardi, jaga desamu. Ucap Pak Le dengan suara yang hampir hilang sementara tangannya memanggil Geni Baraloka yang segera membakar tubuh Pak Sardi.
Seketika roh yang merasuki Pak Sardi keluar dan pergi meninggalkan desa saat mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh murid-murid Pak Sardi. Tepat saat itu juga hujan berhenti dan Pak Sardi kembali tersadar. Namun sayangnya ia mendapati Pak Le yang penuh luka dengan bajunya yang penuh noda darah berbaring tak sadarkan diri di sebelahnya. Ia tak mampu menemukan denyut nadi dari tubuh Pak Le. Panggil Sekar, bawa obat-obatan. Sekar datang dan segera mengobati Pak Le, sementara Pak Sardi membacakan ajian pemulih raga untuk memulihkan Pak Le. Namun tidak ada perubahan hingga tiba-tiba Pak Sardi mengingat sisa geni baraloka milik Pak Le yang ada di alas mayit. Ia mencoba doa dan memanggil api itu hingga muncul di telapak tangannya. Secara perlahan Pak Sardi membakarkan api yang sudah mengecil itu ke jantung Pak Le. Beberapa luka yang disebabkan oleh keris Benggolo Abang mulai menutup hal ini, seolah memberi harapan untuk keselamatan Pak Le. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Denyut nadi Pak Le tidak kembali, jantungnya tidak kembali berdetak. Pak, gimana Pak Le, Pak? Pak Sardi terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Sekar. Biar bagaimanapun ia hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin untuk menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Sesaat sebelum Pak Sardi memutuskan untuk menutup wajah Pak Le, tiba-tiba keris Sukma Geni bergetar seolah merespon sesuatu. Hal itu mengingatkan Pak Sardi akan sesuatu. Sekar, kamu pernah cerita kalau Pak Le mempunyai ilmu raga Sukma kan? Saat itu juga Pak Sardi segera berlari keluar rumah dan terlihat di depannya residu sisa-sisa keberadaan Sukma Pak Le yang sepertinya mencoba mengejar Mbak Suroto dalam wujud Sukma. Saat itu juga ia tersenyum dan kembali mengecek detak jantung Pak Le. Memang cukup senyap. Namun secara halus perlahan mulai terdengar detakan dari tubuh yang kekuatan fisik dan batinnya terkuras habis itu. Sekar, hubungi Danan dan Cahyo, ceritakan semua kejadian ini. Desa Lembah Keramat. Tepat di sebuah gerbang desa, Mas Jagat memarkirkan mobilnya di hadapan sebuah warung kopi yang tidak jauh dari gerbang masuk desa. Aku segera turun dengan terburu-buru dan segera mencari selokan untuk melampiaskan mualku selama perjalanan. Lah, kenapa Nan? Mabok? Asem Mas Jagat. Ya emang buru-buru tapi nyetirnya jangan kesurupan gitu toh. Kan darurat. Disinilah skill seorang supir harus digunakan. Ya wes, cari yang anget-anget dulu aja. Rumah Mbah Jiwo harusnya ada di desa ini. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan dan memesan minuman hangat untuk memulihkan rasa mualku sambil menikmati beberapa gorengan yang tersaji di meja. Bu, kalau rumah Mbah Jiwo jauh nggak dari sini? Oh, mboten, nggak Mas. Itu di ujung desa yang halamannya paling besar. Tapi kalau ke sana jangan malam-malam ya. Lah kalau malam kenapa Bu? Katanya sering ada yang melihat sosok makhluk halus di halaman rumah Mbah Jiwo. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Kami jadi semakin bertanya-tanya sebenarnya orang seperti apa yang Pak Alek minta untuk kami temui ini. Sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup besar terpampang di hadapan kami. Mas Jagat memarkirkan mobilnya di bawah salah satu pohon dan segera memasuki teras rumah kayu yang cukup besar. Sepertinya ini adalah rumah terbesar di desa ini. Benar kata ibu warung itu, banyak sosok tak kasat mata yang menghuni halaman ini. Namun sepertinya mereka tidak berniat jahat. Aku cukup lega saat mengetahui hal ini. Kula nuwun. Beberapa kali kami mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyahut hingga perlahan muncul seorang pria berumur dari arah sumur timba di halaman menghampiri kami. Maaf Mas, mencari siapa? Ngapunten, maaf Pak, saya mencari Mbah Jiwo. Saya Mbah Jiwo. Ada keperluan apa Mas ini mencari saya? Saya Danan Mbah. Ini Mas Jagat. Kami dapat info tentang Mbah Jiwo dari Pak Le. Danan? Pak Le? Jangan-jangan Danan Jaya yang pernah diceritakan Dimas dan Rumi, yang keponakannya Bimo itu toh? Iya Mbah. Mbah kenal Dimas juga. Wah, berarti tamu istimewa ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Mohon maaf, saya agak hati-hati saat ada tamu tidak dikenal yang datang ke sini.
Beberapa orang masih kemari untuk mencari pusaka dan mencari pesugihan di lembah keramat. Akhirnya aku cukup lega saat mengetahui maksud dari respon Mbah Jiwo terhadap kedatangan kami. Terlihat Mas Jagat terkagum-kagum saat mengetahui isi rumah itu, di mana terlihat berbagai pusaka terpajang di dinding rumahnya. Mbah Jiwo menyambut kami dengan mengeluarkan beberapa toples makanan dan minuman hangat. Ia bercerita mengenai kedatangan Dimas dan Rumi yang terikat takdir dengan tragedi di lembah keramat belakang desa ini. Bahkan Mbah Jiwo pernah membantu Pak Lek yang tidak bisa keluar dari hutan karena ribuan ular mengkerubuti tubuhnya atas perintah penunggu lembah itu. Dimas cerita, Mas Danen dulu yang bantu menyelamatkan adiknya Rumi. Mohon maaf Mbah Jiwo, sebenarnya kami ingin bertemu Mbah Jiwo karena ada sesuatu yang darurat. Bersamaan dengan itu Mas Jagat mengeluarkan patahan warangka atau tutup keris yang kami temukan di pabrik tahu kemarin dan membukanya di hadapan Mbah Jiwo. Saat itu juga wajah Mbah Jiwo berubah menjadi serius. Sebuah warangka berumur ratusan tahun. Jelaskan apa yang terjadi. Saat itu kami menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di alas mayit dan cerita tentang keberadaan 3 keris kembar yang mulai bangkit dan memakan banyak korban. Mbah Jiwo pun sempat kaget saat mendengar nama keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang yang kami temukan di alas mayit. Yang kalian hadapi itu bukan perkara mudah. Dan sebenarnya kalian tidak harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Tapi kami tidak bisa tinggal diam, Mbah. Ada seseorang perempuan yang keluarganya mati karena keris itu dan terus mencari korban lainnya. Ada juga seorang ayah yang rela mengasingkan diri ke alas mayit untuk menyelamatkan keluarganya. Lambat laun orang terdekat kita yang akan menjadi korban keris itu juga. Kami dipercaya kemampuan ini oleh Yang Maha Pencipta, bukan untuk menghindari masalah-masalah ini, Mbah. Setidaknya ada sesuatu yang harus kami perbuat. Ya saya tidak heran. Saya cukup mengenal Bimo sebagai orang yang mau berkorban bahkan untuk orang yang tidak ia kenal. Dan ternyata masih ada orang-orang yang seperti dia. Kami pun menceritakan mengenai asal-usul warangka ini yang dulunya pernah menyegel keris Benggolo Ireng, juga tentang Pak Lek yang meminta kami menemui Mbah Jiwo untuk menanyakan perihal pusaka ini. Mbah Jiwo pun menjelaskan bahwa dulunya ia adalah empu pembuat pusaka. Bahkan tabuh watu ringin yang digunakan oleh Mbah Rusman pun sempat disimpan olehnya. Ternyata dunia ini tak sebesar yang kukira atau malah takdir yang menghubungkan kami semua. Dari cerita itu kami mengerti bahwa Mbah Jiwo mungkin bisa membantu kami mengembalikan kemampuan dari warangka ini. Ini memang takdir. Kami tidak mengerti dengan apa yang ia maksud, namun Mbah Jiwo masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sebuah benda yang ia simpan dalam sebuah peti kayu. Mbah Jiwo meniup debu di kotak itu dan membukanya. Sebuah keris dengan bentuk ukiran yang persis dengan keris Benggolo Abang yang pernah kami lihat, namun terlihat kosong tanpa adanya kekuatan apapun, bahkan bilahnya terlihat tidak terawat. Ini yang ketiga, yang disebut dengan nama keris Benggolo Lanang. Mendengar nama itu seketika aku dan Mas Jagat segera mengambil posisi waspada. Kami sudah mengetahui kekuatan kedua keris kembar lainnya dan keris ini adalah salah satu dari keris kembar itu. Tidak usah takut. Dulu leluhurku membuat warangka itu menggunakan aliran kekuatan dari keris Benggolo Lanang yang belum dikuasai iblis seperti dua lainnya. Setelah kejadian itu, keris ini sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Lalu Mbah Jiwo, apa Mbah Jiwo bisa memulihkan warangka ini? Mbah Jiwo menggeleng dan seketika kami mulai merasa bingung. Tapi aku bisa membuat kembali benda dengan fungsi serupa. Namun aku butuh bantuan. Mbah Jiwo menceritakan kekuatan keris Benggolo Lanang ditahan oleh sosok panglima yang mengorbankan dirinya untuk menahan kemampuan hitam keris ini. Sebuah benda diletakkan olehnya di sebuah tempat di alam gaib untuk mengikat kekuatan hitam keris Benggolo Lanang. Setelah ratusan tahun keris ini pun mati dan benda itu harusnya sudah bisa diambil.
Harus ada orang yang bisa menarik pusaka yang terikat dengan benda ini. Aku dan Mas Jagat mencoba memikirkan siapa seseorang yang memiliki kemampuan menarik pusaka dan memang tidak ada satupun yang kami kenal. Namun sepertinya Mas Jagat menemukan sesuatu. Mbah, di antara kami tidak ada satupun yang bisa menarik pusaka. Tapi jika saya mengikuti aliran tenaga pusaka itu dan masuk ke alam gaib, apa saya bisa mengambil benda itu? Itu mungkin, tapi sangat berbahaya. Tidak apa, Mbah. Saya punya cara sendiri untuk kembali dengan selamat. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Mbah Jiwo menyetujui rencana kami. Aku akan membantu melepaskan sukma Mas Jagat agar ia bisa mengikuti aliran kekuatan keris Benggolo Lanang. Benda yang harus kamu cari adalah bongkahan besi emas putih yang berada di hutan yang rimbun. Saat sampai di hutan itu tidak sulit untuk menemukannya. Tepat setelah mendengar arahan Mbah Jiwo, Mas Jagat menggenggam keris Benggolo Lanang sementara aku menahan tubuh Mas Jagat agar jiwanya tetap stabil saat sukmanya mencari benda yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Aku melihat semua yang dilihat oleh sukma Mas Jagat. Keris itu memasukkan sukma Mas Jagat ke alam pertama di mana hanya hutan dan kabut yang terlihat di sekitar Mas Jagat. Kehadirannya memancing berbagai makhluk untuk mendekat ke arahnya, namun tujuan Mas Jagat bukanlah di sana. Keris Benggolo Lanang terlihat memiliki aura yang mengarahkan kami ke alam kedua. Sebuah tempat yang tidak berwarna, sebuah hutan lebat namun hanya warna hitam dan putih yang ada di alam ini. Semakin banyak makhluk yang berada di tempat ini, mereka terlalu berisik saat mengetahui kehadiran Mas Jagat. Aku merasakan Mas Jagat dalam bahaya. Berbagai makhluk mencoba menyergap dirinya di hutan itu, namun samar-samar aku mendengar Mas Jagat membaca sebuah mantra yang membuat dirinya seolah melesat dengan cepat ke arah yang ingin ia tuju. Sayangnya bersamaan dengan itu hubunganku dengan sukma Mas Jagat terlepas dan kembali ke kesadaranku. Apa yang terjadi? Mas Jagat bertarung sendirian. Kemampuanku tidak mampu mengimbangi kemampuan lintas dimensinya. Ucapku yang sedikit merasa kagum. Mungkin di pertarungan di alam manusia aku dan saya lebih unggul dari Mas Jagat. Namun soal bertahan hidup di dimensi lain, Mas Jagat jauh lebih ahli. Hampir beberapa jam kami menunggu Mas Jagat. Bahkan aku dan Mbah Jiwo sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Mas Jagat mendapatkan kembali kesadarannya dan melompat ke belakang jauh dari tempatnya duduk bersila. Kami mencoba mendekat namun Mas Jagat menahan kami. Awas, jangan kesini dulu. Tangannya seperti membentuk sebuah gerakan hingga akhirnya sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya jatuh tepat di hadapan Mas Jagat. Mbah Jiwo, lempengan emas ini yang dimaksud. Benar, tidak salah lagi. Kalian memang hebat. Kini giliran aku dan pertarunganku. Kalian tunggulah, besok pagi benda ini sudah bisa kalian bawa. Secepat itu, Mbah bisa membuat dalam waktu semalam. Saya Ki Jiwo Setro belum pernah gagal dalam menyelesaikan pusaka. Istirahatlah, besok pertarungan kalian akan lebih mengerikan. Mendengar kebanggaannya itu aku jadi merasa sedikit tenang. Mas Jagat sudah terlalu kelelahan. Ia sudah terbaring di tikar berusaha mengembalikan tenaganya. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu. Namun aku khawatir dengan Cahyo yang sendirian pergi ke desa Indira, tempat pemilik keris Benggolo Ireng itu berada. Mungkin aku harus mencoba mengeceknya. Dengan bantuan keris Rogo Sukma, aku memisahkan sukma dari tubuhku dan melayang menghampiri sebuah tempat di mana aku merasakan sukma milik Cahyo. Saat semakin mendekat, aku merasakan ada yang aneh soal sukma Cahyo perlahan melemah seperti dalam sebuah pertempuran. Benar saja, aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh berbagai roh dan setan pengikut keris Benggolo Ireng. Sebuah keris melayang menghabisi nyawa warga desa seolah menghisap kekuatan dari setiap manusia yang dibunuhnya. Aku mencari keberadaan Cahyo. Tubuhnya terlihat terluka dengan bekas tusukan keris dan sosok manusia dengan wajah mengerikan. Dan kulit yang seperti terbakar terlihat menyerang Cahyo dengan beringas. Itu bukan manusia. Makhluk itu sudah sepenuhnya menjadi setan. Dari perbincangan mereka, aku mendengar makhluk itu bernama Songgokolo. Perasaan dilema menghampiri diriku di mana aku harus menolong Cahyo atau warga desa. Namun sebelum aku memutuskan, tiba-tiba aku mendengar suara nenek yang melintas dengan cepat. Minggir bocah, biar aku yang mengajari bocah ketek itu.
Ucap sosok yang melewati sukmaku tanpa memandangku sedikit pun. Aku memperhatikan wujudnya, itu adalah Nyai Jambrong. Dengan kecepatan yang sulit ku ikuti, ia segera menerjang sosok setan yang menyerang Cahyo hingga membuatnya terpental. Melihat hal itu aku sedikit tenang. Kali ini aku fokus menahan serangan dari keris Benggolo Ireng yang mencoba menyerang warga desa. Berkali-kali benturan kekuatan terjadi antara kedua keris ini. Tanpa ada seseorang yang mengendalikannya saja, keris ini sudah sekuat ini. Bagaimana bila keris ini dikuasai sepenuhnya? Sosok yang bertarung dengan Cahyo pun akhirnya kewalahan dan memanggil kerisnya. Saat ini aku masih harus bertarung dengan setan-setan pengikut Songgokolo agar tidak ada lagi korban jiwa di desa ini. Beruntung pertarungan mereka berakhir sebelum aku kehabisan tenaga, namun ternyata itu bukan akhir yang baik. Sepertinya Songgokolo pergi menghampiri sesuatu yang bisa membuatnya bangkit sepenuhnya. Setelah ini semua akan menjadi bertambah gawat. Dalam sekejap tiba-tiba sukmaku kembali ke ragaku. Tenagaku benar-benar terkuras saat pertarungan dalam wujud sukma tadi. Beruntung ikatanku dengan keris raga sukma membuatku dapat kembali dengan utuh. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikiranku. Sebenarnya aku berniat menghubungi Cahyo, namun niat itu kuurungkan karena sepertinya ia masih harus mengurus banyak hal di sana. Mungkin saat ini istirahat adalah yang paling baik. Setidaknya saat kami menghadapi Songgokolo lagi, kami bisa bertarung dalam kondisi yang sempurna. Ada sebuah warung kopi di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang di pinggir jalan. Di sekitarnya pemandangan yang mengagumkan dari beberapa bukit dan gunung memanjakan mata pengunjung yang mampir ke sana. Sepeda motor Vespa tua terparkir di sana menandakan Cahyo sudah lebih dulu sampai di sana sesuai dengan waktu pertemuan yang kami sepakati. Seharusnya Abah dan Dirga juga ada di sini, namun perjalanan dari desanya ke tempat ini memakan waktu yang cukup lama sehingga kami harus menghadapi ini lebih dulu. Indira tidak ikut. Enggak, terlalu berbahaya untuk dia. Di desa Wadirejo ada Guntur, muridnya Nyai Jambrong yang menjaganya. Terus kalau sendirian kenapa di motormu helmnya ada 2? Udah Nan, mendingan gak usah ditanya. Maksud kamu gimana? Memang siapa yang ikut? Saya tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Namun tak berapa lama terdengar suara dari pinggir jurang yang berbatasan dengan warung ini. Dari jurang itu terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat dengan cepat ke arah warung ini. Langkahnya yang menyibak semak dan pepohonan terdengar semakin cepat. Bocah ketek, ora sopan. Orang tua jatuh tidak ditolongin. Kan aku wes ngomong Nyai, jangan duduk di sana, bahaya. Lah giliran jatuh aku yang disalahkan. Seketika aku membayangkan apa saja yang terjadi selama perjalanan saat Cahyo membonceng Nyai Jambrong hingga tiba-tiba di tempat ini. Jul, kowe boncengin Nyai Jambrong ya? Nggak usah takon-takon, samplok raimu mengko. Nyai, apa kabar? Pikiran dewi, wong tiba ditakoki kabar. Aku masih tersenyum melihat situasi ini. Dia adalah Nyai Jambrong, salah satu orang tersakti yang berpengaruh besar dalam tragedi terbukanya gerbang jagat Segoro Demit dulu. Sang pengguna ilmu rawa rontek dan penguasa aliran ilmu hitam yang sudah menghabisi banyak nyawa kini terlihat bertingkah konyol di hadapan kami. Ngapunten Nyai, sudah pesan belum? Saya pesankan sekalian. Ra usah. Kui lo, piring sebanyak itu kamu pikir siapa yang ngabisin? Nyai Jambrong. Ora, Demit alas Wadirejo. Sopo sing mau ngomong Demit? Ngomong meneh. Ora Mbah, tadi ada Demit lewat, langsung saya bacakan doa penenang. Sudah aman Mbah, sudah duduk lagi. Ya, duduk. Ternyata benar ya, kalau ada Cahyo pasti rame. Saya jagat Nyai. Terima kasih loh sudah mau repot-repot ikut sampai ke sini. Nah, kui. Untung masih ada orang yang agak sopan. Jangan seperti bocah ketek itu. Nih, kiwi, ini wisi disipin. Silih. Bisik Cahyo sambil memonyongkan bibirnya melirik ucapan Nyai Jambrong, namun terhenti saat Nyai Jambrong memelototinya.
Kejadian pagi ini di warung cukup berhasil menghilangkan rasa tegangku setelah melihat tingkah konyol Cahya dan Nyai Jambrong. Setelahnya kami pun segera mengisi perut kami dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan kami, desa di mana Yanto Pale Indira tinggal. Secepat mungkin kami menghampiri desa yang ditunjukkan oleh Indira, namun saat sampai di lokasi, desa ini terlalu sepi seolah sudah ditinggalkan oleh warganya. Memang Indira sudah menghubungi Pak Lek Yarto mengenai keadaan ini, namun kami tidak menyangka desa ini akan mudah dikosongkan seperti ini. Kami berpencar dan berkeliling mencari siapapun yang bisa kami temui di desa ini. Namun nampaknya hanya rumah-rumah kosong yang kami temui. Aku tidak merasakan hal aneh dari desa ini, namun tidak dengan Nyai Jambrong. Ia seperti merasakan sesuatu dan mulai memanjat ke atap-atap rumah seolah mencari keberadaan sesuatu. Ngomongnya aku bocah ketek, tapi sendirinya sing luwe koyo ketek. Aku sedikit tertawa, namun kali ini aku sengaja memutus ledekannya mengingat saat ini kita harus lebih fokus. Tidak ada yang terjadi di desa ini hingga maghrib menjelang. Nyai Jambrong akhirnya hanya duduk terdiam di salah satu atap rumah seolah sedang meneramang sesuatu. Bersiap-siaplah, semua akan dimulai saat matahari terbenam. Tak butuh waktu lama untuk mengetahui arti dari peringatan Nyai Jambrong. Tepat saat langit mulai menghitam dan tidak ada cahaya matahari lagi di desa ini, seketika kami merasakan perasaan yang membuat kami gelisah, berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba dari setiap rumah terlihat sosok yang memandang kami dari setiap jendela. Sudah pasti mereka bukan manusia, tapi kenapa kami tidak bisa merasakan kehadiran sosok-sosok ini siang tadi? Danan, ini sudah keterlaluan. Sepertinya Nyai Jambrong juga sudah sadar akan hal ini. Apa maksudmu? Semua warga desa ini sudah mati. Kita terlambat. Sontak aku memperhatikan sekitar dan benar, sosok roh yang memandang kami dari dalam rumah sepertinya memang roh warga desa. Mereka pasti mati dengan tidak wajar. Entah apakah mereka dikuburkan dengan layak. Mendengar ucapan itu, Mas Jagat pun segera mendekati kami. Tahan emosi kalian. Makhluk itu masih ada di sini, di alam sisi lain desa ini. Kalau kalian siap, aku bisa menarik mereka saat ini juga. Bawa mereka ke sini, Mas. Kita selesaikan semuanya sekarang. Mengetahui apa yang akan dilakukan Mas Jagat, Nyai Jambrong segera melompat turun dan menghampiri kami. Mas Jagat membacakan doa yang cukup panjang hingga samar-samar terlihat sosok yang sedang bertarung. Tepat saat menyelesaikan doanya, benturan energi beradu dan menggetarkan bangunan di sekitar kami. Songgokolo sedang bertarung dengan seorang manusia, bukan Pak Lek Yanto. Orang itu terlihat lebih muda namun tubuhnya sudah babak belur, seolah setengah mati menahan Songgokolo dengan berbagai pusaka yang ia kenakan. Pedang pendek, alung ajimat, dan beberapa cincin pusaka memberinya kekuatan untuk bertahan dari berbagai serangan Songgokolo. Akhirnya kalian tiba, Nyai Jambrong. Kau di sisi yang salah. Aku tidak peduli. Bocah-bocah ini lebih menarik dari kacung-kacungmu. Pria yang bertarung dengan Songgokolo itu adalah Yardi, putra Pak Lek Yarto yang sebelumnya kehilangan kewarasan karena perang santet antara Pak Lek Yarto dan Pak Lek Sumar. Namun saat ayahnya mati dibunuh oleh Songgokolo, ia mendapatkan kesadarannya kembali dan mencoba menahan Songgokolo dengan semua pusaka yang dimiliki keluarganya. Sudah, jangan memaksakan diri. Biar kami yang lanjutkan. Sisanya kuserahkan pada kalian. Balaskan dendam Bapak. Tidak ada rasa gentar sedikit pun dari wajah setan yang semakin menghitam itu. Ia hanya mencabut keris dan bersiap meladeni serangan Yardi. Itu ilmu hitam. Hentikan Yardi. Melawan setan dengan ilmu hitam memang sudah tujuan mereka. Belum sempat pusaka Yardi menyentuh Songgokolo, seketika satu sosok melesat ke arah mereka. Sekilas aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah Mbah Suroto dalam pengaruh keris Benggolo Abang. Dalam hitungan detik, Mbah Suroto menjabak Yardi hingga kehilangan keseimbangan dan menyayatkan keris ke lehernya hingga terputus. Kami tidak sanggup bertindak apapun melihat kejadian itu. Hanya tubuh Yardi yang sudah terpisah dari kepalanya lah yang sekarang berada di hadapan kami. Songgokolo, kita selesaikan dulu mereka. Gondokolo, panggil yang lain.
Tak butuh waktu lama hingga berbagai sosok mengepung desa ini. Aku tidak bisa melupakan sosok pocong dengan kain kafan penuh darah yang sempat merasuki Dirga. Terlihat juga sosok dukun nenek tua yang mencoba membunuh Indira. Berbagai sosok yang merayap di atap rumah-rumah dan roh yang bergentayangan di sekitar desa. Seketika tubuhku bergetar saat mengetahui kami harus melawan semua sosok ini. Ini sama saja kami berempat melawan satu kerajaan demit. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh manusia, pikirku. Kenapa bocah? Sekarang kalian gentar. Aku tidak bisa membantah perkataan Nyai Jambrong. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Di tengah kebingunganku, tanpa kusadari punggungku terasa panas, dan saat aku menoleh terlihat sosok pocong itu sudah berada di belakangku, mencoba merasukiku sama seperti Dirga dulu. Aku membacakan mantra pelindung untuk menghindari kami semua dari setiap kutukan makhluk-makhluk ini. Sayangnya sosok pocong ini terlalu kuat. Sesuatu membelenggunya dan membuatnya begitu terikat pada kedua makhluk itu. Bocah, panggil monyetmu, jangan diam aja. Kali ini Cahaya tidak membalas ucapan Nyai Jambrong dan segera memanggil Wanasura. Terlihat dari wajahnya juga terlihat panik. Terdengar suara auman binatang buas yang merasuk ke tubuh Cahyo. Sepertinya Wanasura juga merasa gelisah. Cahaya segera maju menerjang ke arah Songgokolo tanpa adanya perkataan apapun. Nyai Jambrong segera mengikutinya. Sebuah pukulan dilayangkan namun dengan mudah dipentalkan oleh Songgokolo. Nyai Jambrong menyusulnya dan melontarkan tendangan ciri khasnya. Namun Gondokolo yang menguasai tubuh Mbah Suroto menahannya. Mas Jagat tak henti-hentinya membacakan doa dan ayat suci untuk menjauhkan roh-roh di sekitar kami. Namun sepertinya ia juga kewalahan dengan sosok demit yang mulai mengincarnya. Aku mencoba memasuki pertarungan Cahyo dengan membacakan doa pada kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi. Sebuah pukulan jarak jauh dari arah Mbah Suroto, namun serangan itu dengan mudah ditahannya. Sebaliknya kini ia mengincarku dengan keris penggolo abang yang ada di genggamannya. Beruntung aku sempat menarik keris Rogo Sukmoku dan menahan serangan mengerikan dari keris berbila merah itu hingga suara dentuman menggema ke seluruh desa. Walaupun aku bisa menahan semua serangan Mbah Suroto, pertarungan ini jelas berat sebelah. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ilmuku. Di tengah pertarungan aku memperhatikan sebuah bekas luka hitam di dada Mbah Suroto. Luka itu tidak mengering dan terus meneteskan darah tanpa henti. Sayangnya di tengah situasi itu aku lengah dan berbagai roh di sekitar mencoba merasuk ke tubuhku hingga Gondokolo berhasil mendaratkan keris penggolo abang ke salah satu lenganku. Mas Jagat yang menyadariku terluka segera menarikku yang sedang berusaha mempertahankan kesadaran dari makhluk-makhluk yang mencoba merasukiku. Belum sempat memulihkan diri, tiba-tiba Cahyo terpental dan jatuh tak jauh di tempatku berada. Bocah, setan-setan itu tidak menyerang dengan kehendaknya. Dukun-dukun itu yang mengendalikannya. Teriak Nyai Jambrong yang mencoba menjaga jarak hingga Cahyo bersiap kembali menyerang. Kami mengetahui posisi dukun-dukun yang mengendalikan makhluk itu. Mereka berada di keempat penjuru desa ini, tapi kami tidak mungkin meninggalkan pertarungan ini untuk mengejar mereka. Cahyo mencoba berdiri lagi namun ia merasakan keanehan saat roh Wanasura tidak lagi merasuki dirinya. Wanasura, apa yang terjadi? Suara mengerang terdengar keras. Sepertinya sosok roh Wanasura berusaha bertahan dari pengaruh kekuatan hitam yang mencoba mengambil alih kesadarannya. Melihat celah itu, Songgokolo menghampiri Cahyo dan menghujamkan keris hitam di tangannya. Aku yang melihat hal itu segera berlari dan menahan keris itu dengan keris Rogo Sukmo di tanganku. Sayangnya serangan itu terlalu kuat dan membuat kami terpental dengan keras hingga tak mampu lagi menahan darah yang keluar dari mulut kami. Mas Jagat bersiap menahan Songgokolo untuk menyerang kami, namun Nyai Jambrong menendangnya hingga terpental. Apa ini, Nyai? Jangan goblok, kamu tidak punya pusaka maupun roh yang bisa menahan Songgokolo. Satu serangan saja kamu mati. Saat mencoba menolong kami, Gondokolo melemparkan kerisnya dan tepat menusuk punggung Nyai Jambrong. Songgokolo segera memanfaatkan kejadian itu dan menggenggam wajah Nyai Jambrong, mengangkatnya dan membantingnya hingga cairan merah keluar dari mulutnya. Nyai, mati. Dia bisa mati, Danan. Saat kesadarannya mulai hilang samar-samar terlihat kekuatan hitam yang muncul dari tubuh Nyai Jambrong. Aku tahu dengan jelas itu adalah ilmu hitam yang sudah tidak ingin ia gunakan lagi. Namun sebenarnya ilmu itu sudah pasti bisa menyelamatkan dari serangan itu.
Yang terjadi benar-benar membuatku kaget. Nyai Jambrong malah menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya dan menahan kekuatan itu untuk keluar. Niatnya untuk memohon pengampunan ternyata lebih berarti dibandingkan nyawanya. Seolah menjawab semua niatnya, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara masjid di desa ini. Suara ayat-ayat suci yang dilantunkan ke seluruh desa oleh suara yang aku kenal. Ini suara Abah. Benar, ini suara Abah. Tidak salah lagi. Saat itu juga Songgokolo dan Gondokolo merasa terganggu dan segera melepaskan Nyai Jambrong mencari asal suara itu. Tak hanya itu, seluruh makhluk di sekitar desa ini juga seolah terlepas dari ikatan kedua setan itu. Ada yang mengalahkan dukun itu. Sekilas aku melihat sosok keris yang berterbangan ke 4 sudut desa. Tak lama setelahnya kami melihat sosok anak laki-laki yang berlari ke arah kami. Maaf, kami terlambat. Keren Dirga. Dari tadi aku sudah kenal sama dukun-dukun itu. Seranganku hanya bisa menghentikan ritual mereka. Roh-roh ini akan dalam kendalinya lagi bila kekuatanku habis. Benar ucapan Dirga. Kami tidak punya banyak waktu. Saat roh itu kembali mengganggu pertarungan kami, kesempatan menang kami akan semakin kecil. Namun sayangnya Wanasura masih belum bisa mengendalikan dirinya. Di tengah keraguanku, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tak ada awan yang menutupi langit desa ini dan tidak ada angin yang datang bersama hujan itu. Wanasura, apa yang terjadi? Aku menoleh pada Nyai Jambrong. Terlihat kekuatan hitam menguap dari dalam dirinya saat terguyur hujan ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, sosok ratusan roh yang sudah tidak dikendalikan oleh dukun pengikut Songgokolo perlahan menghilang satu persatu. Cayo, apa Wanasura sudah tenang? Nyi Sendangrango, tenangnya air hujan ini sudah pasti kirimannya Sendangrango. Semesta sudah membantu kita sebanyak ini. Keterlaluan bila kita tidak bisa mengalahkan mereka. Hujan ini meredakan rasa sakitku. Cahyo pun sudah bersiap dengan Wanasura. Namun sebelum kami melangkah, sosok roh menghadang kami di tengah derasnya hujan. Aku bawakan satu bantuan lagi. Aku sudah menduga. Sekar terlalu panik mengira Pak Alek sudah berpulang. Tidak usah kakek cangkem. Kalau sampai kalah sarungmu tak bakar pakai petasan. Kliwon! Ayo Danan, kali ini kita tidak mungkin kalah. Kami berjalan mendekati Songgokolo dan Gondokolo. Roh Pak Alek berjalan di depan kami dengan membacakan beberapa mantra yang tidak kami mengerti. Saat itu juga luka di dada Mbah Suroto terbakar api hitam, persis seperti bekas luka yang dihasilkan oleh bilah hitam keris Sukmageni. Seketika tubuh manusia Mbah Suroto terbakar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan rasa sakit dari api itu. Ada sosok setan berwarna merah dengan taring yang panjangnya melebihi dagunya, seolah hampir terpisah dari tubuh Mbah Suroto. Brengsek, gua habisi Sukmamu. Sebuah mantra kubacakan dengan keris raga sukma di genggamanku. Hingga kilatan cahaya putih menyinari bilahnya. Seolah mengerti maksudku, Cahyo memperkuat tangannya dan membantuku melontarkanku ke sosok yang terpisah dari Mbah Suroto dan menusukkan keris ini tepat di dahinya. Songgokolo bersiap menghabisiku yang terpental tak jauh dari dirinya. Namun bayangan sosok kera besar mementalkan dan menyelamatkanku. Dengan seranganku, keris Benggolo Abang terlepas dari genggaman Mbah Suroto. Danan, bawa pergi tubuh Mbah Suroto. Teriak Mas Jagat yang segera berlari ke arah keris Benggolo Abang yang terjatuh. Ia mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Sebuah benda yang ditempa oleh Mbah Jiwo semalaman penuh, tapi benda itu bukan berbentuk warangka. Benda itu adalah keris Benggolo Lanang dengan bila yang dilapisi emas putih. Mas Jagat mengangkat tinggi-tinggi kerisnya dan menghujamkan ke keris Benggolo Abang hingga terpecah berkeping-keping. Belum pernah aku melihat seseorang semudah itu menghancurkan sebuah keris. Tepat saat keris itu hancur, sosok Gondokolo seperti terbakar api yang muncul dari dalam bumi. Keris, bukan warangka. Mbah Jiwo ingin menghancurkan kutukan keris itu, bukan sekadar menyegelnya. Lempengan emas gaib itu ia gunakan untuk keris ini. Kekuatannya tidak akan kuat untuk bertarung, tapi cukup mampu untuk menghancurkan keris kembarannya. Tidak, Songgokolo, tolong, aku tidak mau kembali ke alam itu. Saat itu juga Songgokolo mulai terlihat gentar. Ekspresinya itu membangkitkan semangat kami.
Dirga, tolong bantu selamatkan Nyai Jambrong, Songgokolo biar urusan kami. Danan, hujan dari Nyi Sendangrangu bisa mempertahankan sosok roh kan? Ucapan saya benar. Di desa Tanggul Mayit dulu kami terbantu saat bisa memanggil Wanasura dalam wujud rohnya. Saat ini aku sudah membayangkan dengan semangat tentang apa yang akan kulihat setelah ini, sesuatu yang pernah terjadi di jagat Segoro Demit. Wanasura! Wanasudra! Sesuai dugaanku, Cahyo memanggil bentuk fisik kedua roh kera dari alas Wanamarta, sahabatnya itu. Seketika dua sosok kera raksasa berdiri di hadapan kami dan tak sabar untuk melampiaskan amarahnya. Keren, Wanasura ada dua. Itu wujud asli Kliwon. Ayo Danan, kita kasih pelajaran buat Demit Usuri ini. Aku segera menaiki tubuh besar Kliwon sementara Cahyo bersama Wanasura. Sulit membedakan mereka berdua. Namun senyuman Kliwon memang memiliki ciri khas baik dalam wujud apapun. Inilah yang membuatku bisa membedakan mereka berdua. Songgokolo tidak tinggal diam. Ia menghunuskan kerisnya ke tanah dan membuat sebuah kekuatan hitam yang mengelilinginya. Saat mendekat ke arahnya, kesadaran kami terganggu seolah ada rasa sakit yang memasuki kepala kami. Beruntung air dari Nyi Sendangrangu menahan kekuatan itu hingga kami masih bisa bertahan untuk memberi kesempatan kedua kera kembar ini menghantam Songgokolo. Darah hitam bermuncratan dari mulutnya, namun ia tidak berhenti dan menghujamkan kerisnya ke arah Wanasura. Dengan sigap aku memisahkan sukmaku dari ragaku yang berada di tubuh Kliwon untuk segera menahan keris itu dengan keris Rogo Sukmo hingga serangannya terpental. Cahyo membacakan mantra penguat raga yang dirasakan oleh Wanasura dan Wanasudra hingga pukulannya kembali membuat Songgokolo terpental. Saat aku kembali ke tubuhku, Wanasura melemparkan tubuh Cahyo hingga mendarat tak jauh dari Songgokolo. Seperti membaca maksudku, ia melepas sarung kebanggaannya dan melompat menutupi wajah Songgokolo. Sekarang Danan! Aku mengingat jurus yang diajarkan Daryana dan membacakan mantra untuk menyalurkan energi ke keris Rogo Sukmo hingga menyala kilatan putih. Kliwon, lemparkan aku! Ucapku yang segera meluncur dengan cepat dan mendaratkan seranganku tepat di dada Songgokolo. Sayangnya Songgokolo masih cukup kuat untuk menghantam kami hingga terpental. Beruntung Wanasudra dan Wanasura berhasil menangkap kami. Songgokolo pun mencabut mengambil kerisnya lagi. Kini tubuhnya tak lagi berwujud manusia. Sebagian tubuhnya membentuk sisik ular, membuktikan bahwa ayah Indira benar titisan dari Songgokolo ini. Ayo Cahyo, sedikit lagi. Buktikan Demit keris kembar itu nggak lebih keren dari monyet kembar alas wetan. Wanasura, kembali! Sebuah pukulan terkuat Cahyo dipadu dengan lemparan Wanasudra mendarat dengan telak di tubuh Songgokolo. Tubuhnya yang sudah melemah akhirnya terpental oleh serangan Cahyo. Tanpa sadar keris Benggolo Ireng berhasil terlepas dari genggamannya. Mas Jagat sedari tadi sudah bersiap dengan ilmu yang diajarkan oleh Daryana, sejenis yang kugunakan tadi. Keris Benggolo Lanang menyala terang dengan ajian yang dibacakan oleh Mas Jagat. Dengan segera ia berlari ke arah keris Benggolo Ireng untuk menghancurkannya. Songgokolo mengetahui keadaan itu. Ia segera mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Mas Jagat, namun berhasil kutahan dengan memindahkan sukmaku tak jauh dari posisi Mas Jagat dan mengadu keris raga sukma dengan serangan itu. Dengan ini semua berakhir. Mas Jagat membenturkan keris Benggolo Ireng yang masih melayang mencoba kembali ke empunya. Kekuatan besar beradu di tempat itu. Keris Benggolo Ireng jauh lebih kuat dari kembarannya sehingga tidak mudah untuk menghancurkannya. Mas Jagat terpental dan melihat keris Benggolo Lanang yang ditempa oleh Mbah Jiwo terbelah menjadi dua. Kami menoleh ke arah keris Benggolo Ireng yang beradu dengan keras namun tidak mampu menemukan keberadaan keris itu. Gagal. Kita gagal hancurkan keris itu. Tenang Dirga. Walau tidak menemukan keberadaan keris itu, hal yang sama dengan yang terjadi pada Gondokolo terjadi juga pada Songgokolo. Tubuhnya terbakar dengan api dari dalam bumi. Sekuat tenaga ia menolak untuk masuk ke alam itu. Alam di mana semua siksaan berkumpul menjadi satu. Sembah aku akan berikan apapun. Ikat perjanjian denganku. Aku tidak mau kembali ke alam itu. Akan aku balas kalian semua. Saat ada manusia yang memanggilku, kupastikan kalian semua mati dengan mengenaskan. Setan goblok,
Kalaupun kami mati, kita tidak akan berakhir di tempat yang sama. Semua sudah selesai. Berbeda dengan Basuroto, tubuh ayah Indira ikut pergi bersama setan itu karena sebenarnya ayah Indira merupakan titisan dari makhluk itu. Sesekali aku memikirkan mengenai Indira, apakah ada darah siluman di tubuhnya. Namun aku percaya Tuhan itu maha adil dan tidak akan mengecewakan manusia yang taat kepadanya. Hujan perlahan berhenti dan kami terbaring sejenak di teras-teras rumah. Dalam hati aku berterima kasih kepada Nyi Sendang Rangu yang membantu kami dari jauh sana. Sukma Pale sepertinya sudah kembali ke tubuhnya, terlihat dari cahaya yang segera berteduh membalas pesannya dikirimkan dari Sekar. Nyai Jambrong masih belum sadar, namun setidaknya ia masih bernapas. Mungkin nanti Pale bisa menolongnya. Abah menghampiri kami setelah tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat suci di pengeras suara untuk melemahkan musuh kami dan menguatkan iman kami. Terlihat sangat sederhana, namun itu sangat berarti bagi kami. Mungkin jika Abah bertemu dengan Pak Sarji, mereka pasti bisa bertukar banyak ilmu. Dirga berkenalan dengan Kliwon dan tak henti-hentinya mengajaknya bermain. Sesekali Kliwon mengajaknya naik ke pohon, namun Dirga masih sulit menandinginya. Setelah beristirahat cukup, kami memutuskan untuk meninggalkan desa ini dan mampir ke desa Wadirejo untuk mengantarkan Nyai Jambrong kembali dan mengecek keadaan Indira. Sepertinya ia sudah bisa menerima keadaan ini dan memutuskan untuk tinggal di rumah Mbok Nasri sampai dia memiliki tujuan lagi. Entah apa yang akan terjadi, tiba-tiba Dirga bisa akrab dengan Guntur yang baru saja dia kenal. Mungkin karena umurnya tidak terpaut terlalu jauh, atau mungkin karena tingkah konyol Guntur membuat Dirga merasa tidak canggung. Arum dan Buningrum berjanji akan merawat Nyi Jambrong yang belum pulih sepenuhnya. Ia berkali-kali menolak, namun kami tahu dalam hati bahwa ia senang dengan keberadaan keluarganya di dekatnya. Terlebih Nyi Sendang Rangu sudah mengangkat ilmu hitam yang pernah ia pelajari beratus-ratus tahun. Kini ia bisa hidup dengan tenang bersama cucunya itu. Habis ini kita kemana, Jul? Lah, jelas dong. Jelas apa? Ke tempat apa sama Dirga? Aku kan belum sempat ngicipin tahu khas desanya. Dasar pancul, makanan melulu dipikirin. Tapi ada benarnya ucapan saya. Masih banyak yang ingin aku ketahui di desa Dirga. Dengan banyaknya waktu mungkin aku bisa berbincang mengenai keluarga Dharma Wijaya yang sejak zaman leluhur dekat dengan keluarga Sambara. Sekian. Dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.